Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Kang Tovan. Hari ini saya akan membagikan video tutorial tentang Visual Basic atau VBNet. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang prosedur dan fungsi pada VBNet. Seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Oke. Prosedur dan fungsi merupakan blok program yang dapat dipanggil dalam sebuah program aplikasi. Untuk penggunaan prosedur dapat dilakukan hanya dengan memanggil nama prosedur tersebut. Dengan prosedur penulisan program menjadi lebih modular dan terstruktur. Prosedur tidak mengembalikan nilai sedangkan fungsi mengembalikan nilai. Secara garis besar ada 3 jenis prosedur. Yang pertama ada subprosedur, kemudian function prosedur dan system prosedur. Nanti kita akan coba contohkan menggunakan langsung aplikasi Visual Basic ya, atau Visual Studio. Subprosedur. Pada subprosedur dapat memiliki parameter ataupun tidak. Parameter tersebut bisa berjumlah lebih dari satu. Pernyataan yang ada di dalam prosedur akan dieksekusi ketika prosedur tersebut dipanggil. Sebuah prosedur didefinisikan dengan kata kunci sub atau sub dan end sub untuk mengakhiri. Prosedur dapat ditulis pada modul, kelas, atau struktur. Penentu akses dari prosedur adalah private, protected, friends, dan public. Secara default, penentu akses prosedur adalah public. Artinya, prosedur dapat dipanggil dari mana saja di dalam proyek tersebut. Parameter pada prosedur ada 2 jenis. Yang pertama ada by file dan yang kedua ada by rep. Parameter by file nilai yang dimasukkan dalam prosedur hanya berubah pada prosedur tersebut. Sedangkan di luar prosedur nilai tersebut tidak akan berubah. Cara memanggil prosedur itu dengan mengetikkan call, kemudian nama prosedurnya dan parameternya apa. Ya. Berikutnya penulisan sub prosedur. Pertama ada sub, kemudian prosedur name. Prosedur name itu nama prosedurnya apa. Misal nanti sub prosedur ubah data. Jadi nama prosedur namanya adalah ubah data. Kemudian parameter list. Dan berikutnya adalah declaration and statement atau isi. Dan diakhiri dengan end sub karena kita memulai dengan sub. Berikutnya ada function prosedur. Hampir sama dengan sub prosedur, namun pada fungsi terdapat nilai kembalian. Fungsi dapat dibuat sendiri ataupun menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh VBNet. Cara memanggil fungsi yang dibuat sendiri atau fungsi yang sudah disediakan oleh VBNet itu sama saja ya. Yang pertama menuliskan nama variabel penampung sama dengan nama fungsi dan parameternya. Format penulisan fungsi ya, function, kemudian prosedur name-nya apa, parameter list, kemudian return type. Itu ada declaration and statement ya, isinya. Diakhiri dengan end function. Itulah cara pengertian dan cara penulisan dari prosedur dan fungsi di dalam Visual Basic Net atau Visual Studio. Mari kita praktekkan sederhananya bagaimana penulisan dan pemanggilan prosedur menggunakan aplikasi Visual Studio. Oke, di sini saya menggunakan Visual Studio 2010 ya, atau VBNet 2010. Ya, langkah pertama kita membuat file baru, new file. Kemudian kita buat nama di sini, kita pilih Visual Basic. Namanya kita buat misal latihan 1. Kemudian kita klik OK ya. Untuk lokasinya saya default saja. Oke.
Ketika kita mengklik OK, maka akan tampil sebuah form. Sebuah form dengan nama form 1. Ini adalah desainnya. Berikutnya kita akan membuat tampilan form ini. Contohnya adalah di sini saya akan masuk ke toolbox, kemudian saya akan mengambil dari toolbox label, dan namanya di properties ini, properties text, saya rubah jadi namamu. Oke. Berikutnya toolbox lainnya, saya membutuhkan text box untuk menginputkan. Oke, kita cari text box. Kita geser posisinya biar agak panjang. Oke. Dan yang terakhir saya membutuhkan button. Oke, button. Jadi di tengah-tengah saja buttonnya. Kemudian ke properties text, saya ganti namanya jadi ganti nama. Oke. Berikutnya di kolom text box ini kita kasih kata-kata ya, isikan namamu. Oke, bagaimana berikutnya kita akan membuat atau menuliskan contoh penulisan sub prosedur dengan satu parameter. Oke, kita buka kodenya, klik view code atau double klik di formnya. Oke, di bawah ini kita buat sebuah sub prosedur dengan nama ubah teks. Kita menggunakan free fight, kemudian sub ubah teks, kemudian by file, ya sudah ada ke bawah. Kita buat teks baru. Kemudian string, lalu kurung tutup, enter. Kemudian kita isikan text box 1 sama dengan teks baru. Jadi ini ada sub prosedur ubah teks ya, dengan parameter teks baru. Ini text boxnya kurang teks. Oke. Berikutnya kita masuk ke form 1, lalu double klik di button ini, button ganti nama. Lalu kita masukkan cara pemanggilannya. Ubah teks. Tab ubah teks sudah muncul ya. Prosedur ubah teks sudah muncul. Kita di sini adalah Topan Sofian. Oke, lalu enter. Seperti apa hasilnya? Kalau kita running, ya boleh tekan F5 atau klik di sini. Oke, isikan namamu, ganti nama. Ya. Jadi Topan Sofian. Seperti tadi yang dibuat dalam sub prosedur. Kalau kita rubah misal jadi Umar, oke, kita berubah jadi Topan Sofian. Oke, itu pemanggilan sub prosedur dengan satu parameter. Berikutnya sub prosedur dengan dua parameter. Ya, jadi sub prosedur dengan dua parameter. Ya, bagaimana caranya? Kita buat sub baru. Tapi sebelum membuat sub baru, kita tambahkan lagi di sini. Ini kita geser. Kita tambahkan label lagi. Kita isi di properties text-nya alamatmu. Oke. Kemudian ini kita copy saja dari atas.
kita membutuhkan textbook lagi. Kita geser ke bawah. Di sini kita rubah nama properties text-nya jadi isikan alamat. Baik. Kemudian kita masuk lagi ke coding. Ke kodenya kita buat sub prosedur lagi. Boleh di bawahnya atau di atas ini. Enter. Kita buat sub prosedur. Misal private sub. Atau ini kita hapus ya, kita buat baru. Oke, private sub ubah teks, kemudian kurung buka by file, by file, nama baru string. Oke, karena kita akan membuat sub prosedur dari dua parameter, maka kita bagi dengan koma, kemudian by file, ini buat parameternya adalah alamat baru, kemudian string, kurung tutup dan enter. Di sini kita buat declaration dan statementnya text box 1 titik stack sama dengan nama baru, sudah ada ya prosedurnya. Kemudian text box 2 ini akan diisi dengan diisi dengan prosedur yang ini ya. Atau diisi dengan parameter alamat baru. Oke. Lalu kita akan buat cara panggilnya. Kita double klik di button ini. Cara panggilnya adalah sama menggunakan prosedur ubah teks. Kemudian kurung buka, ini kutip karena sering, namanya misal yang pertama Topan Sofian. Kemudian kutip lagi, koma, lalu space, kutip, misal kotanya adalah Purwakarta, lalu kurung tutup. Oke, jadi yang pertama di prosedur ubah teks akan diisi parameter nama baru yang namanya adalah Topan Sofian. Kemudian di text box 2 parameternya adalah alamat baru yaitu Purwakarta. Oke, kalau kita jalankan running, kemudian kita klik ganti nama. Oke, ini akan berubah. Ya, ini dua parameter. Jadi penulisan sub prosedur menggunakan dua parameter. Oke. Lalu berikutnya kita akan membuat bagaimana supaya setelah selesai kita membuat ganti nama, lalu kita bisa membersihkan teks yang ada di dalam ini. Ya, jadi sub prosedur dengan parameter opsional. Ya, kita akan membuat sub prosedur berikutnya yaitu sub bersih ya atau hapus. Private sama dengan spasi sub bersih. Enter. Di sini berarti text box 1 yang akan kita bersihkan teksnya. Ya, kolomnya adalah text box 1 kutip 2, artinya kosong ya. Kemudian text box 2 titik teks, ini juga kosong, tidak ada nilainya ya. Oke, berikutnya lalu kita akan panggil ya sub bersih ini dengan menggunakan button. Jadi kita membutuhkan satu button lagi, kita copy dari sini, Ctrl C Ctrl V. Oke, ini kita luruskan, kita ini perkecil, ini kita rubah properties text-nya jadi bersihkan atau hapus bebas ya. Oke. Baik, kalau kita running, oke, ganti nama, akan ganti namanya, bersihkan.
Oh sorry, bersihkannya belum dipanggil ya, sorry. Jadi kita double klik di sini, kita panggil call, kita panggil prosedur bersih. Ini yang dipanggil. Jadi si button ini memanggil prosedur bersih, sedangkan si button ini memanggil dari prosedur ubah teks. Oke, kita running, kita ganti nama, kemudian kita bersihkan, kosong. Kita ganti nama, kita bersihkan. Oke, baik. Itulah tutorial dasar mengenai prosedur dan fungsi dalam Visual Basic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.